Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiki Satya Pohan, kelas 11-3 akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan juga mengatur sesuatu jaringan komputer, baik secara kabel maupun nirkabel. Perangkat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada komputer atau perangkat akhir atau juga yang disebut dengan end device, yaitu perangkat yang menjadi sumber atau tujuan data dalam jaringan. Contohnya itu ada PC yang digunakan untuk mengakses dan juga mengolah data dalam jaringan. Ada juga laptop yang sifatnya portable, dapat terhubung ke jaringan kabel ataupun WiFi. Lalu ada smartphone atau tablet, yaitu perangkat mobile yang mengakses jaringan melalui WiFi ataupun seluler. Lalu juga ada server yang menyediakan layanan seperti file, web, email, dan juga database bagi perangkat lain di jaringan. Lalu selanjutnya ada printer jaringan, yaitu yang berfungsi untuk mencetak dokumen yang dikirimkan melalui jaringan. Lalu ada media transmisi. Yang kedua itu ada media transmisi, yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Terbagi menjadi media kabel dan juga nirkabel. Media kabel sendiri yaitu ada switch pair, atau yang disebut juga UTP atau STP. UTP sendiri adalah Initial Switch Pair, yang berarti kabel tembaga tanpa pelindung tambahan umum digunakan untuk LAN. Lalu ada STP, yaitu Shield Switch Pair, yang memiliki pelindung tambahan untuk mengurangi interferensi. Kecepatan umumnya 10 Mbps sampai dengan 10 Gbps. Contohnya ada kabel Cat 5e dan juga kabel Cat 6. Lalu ada juga koaksial, yaitu digunakan pada TV, kabel, dan beberapa jaringan lama. Memiliki konduktor pusat dan lapisan pelindung. Terus juga keunggulan itu stabil terhadap interferensi, tetapi kurang fleksibel untuk kekurangannya. Lalu ada fiber optik yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang mentransmisikan data menggunakan cahaya. Kecepatannya sangat tinggi hingga ratusan Gbps. Dan juga tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan juga cocok untuk backbone jaringan atau jarak jauh. Lalu yang kedua itu ada nirkabel atau wireless. Pertama ada WiFi, yaitu teknologi jaringan lokal nirkabel. Kecepatannya bervariasi dimulai dari 54 Mbps hingga 1 Gbps. Jangkauannya juga cukup luas, yaitu dari 10 sampai 100 meter. Lalu ada Bluetooth yang digunakan untuk personal area network atau PAN dengan jangkauan pendek hanya sekitar 10 meter. Lalu ada seluler, yaitu 4G dan juga 5G yang memanfaatkan menara BTS untuk komunikasi jarak jauh termasuk akses internet. Lalu yang ketiga itu perangkat penghubung atau network device. Yang pertama ada hub yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam LAN. Cara kerjanya mengirimkan data ke semua port hingga kurang efisien, sering digantikan oleh switch. Lalu ada switch itu sendiri, yaitu berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam LAN, namun mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan atau lebih efisien. Dan juga memiliki tabel MAC address untuk memetakan perangkat. Lalu yang ketiga ada router yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, misalnya LAN ke internet. Dan juga menentukan rute terbaik untuk pengiriman data atau juga yang disebut dengan routing. Dan juga dapat memiliki fitur farewell dan DHCP. Lalu yang keempat itu ada access point atau IP yang berfungsi untuk mengubah sinyal kabel menjadi sinyal nirkabel atau WiFi, memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan kabel, dan juga sering digunakan di kantor, sekolah, ataupun hotspot publik. Lalu yang kelima ada modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon dan kabel, atau juga sebaliknya. Jenisnya itu ada modem DSL dan juga modem kabel dan juga model fiber. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.